Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah amma ba'du. Pada hakikatnya manusia ini terdiri dari 3 rongga. Yang pertama rongga kepala, yang kedua rongga dada, yang ketiga rongga perut. Ketiga buah rongga ini harus diisi. Apa isinya? Satu rongga kepala diisi dengan ilmu, yaitu pikir agama. Yang kedua rongga dada diisi dengan iman, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah rongga perut yang diisi dengan makanan dan minuman berbagai macam. Rongga perut semakin diisi semakin penuh, sedangkan rongga kepala dan rongga dada semakin diisi maka semakin kosong. Kenapa semakin kosong? Karena semakin diisi otak manusia dengan ilmu, maka dia akan semakin merasa ilmu yang dimilikinya belum apa-apa dibandingkan dengan yang lain. Semakin diisi hati manusia dengan iman, maka dia akan merasa semakin imannya belum ada apa-apanya dibandingkan dengan iman para nabi, para rasul, para sahabat, dan orang-orang yang terdahulu yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, anak Adam tidak memenuhi sesuatu tempat yang lebih jelek daripada perutnya. Cukuplah beberapa suap yang dapat memfungsikan tubuhnya. Kalau tidak ditemukan jalan lain, maka ia dapat mengisi perutnya dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk pernapasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Muslim. Hari ini manusia lebih disibukkan untuk mengisi rongga perut, padahal besok paginya sudah menjadi kotoran yang baunya sangat busuk sekali. Jadi pada hakikatnya manusia yang hanya disibukkan mencari sesuatu yang akan menjadi benda yang sangat busuk sekali. Satu orang suami telah berkata kepada istrinya yang tersayang, "Wahai adikku, abang mau pergi kerja." Istrinya pun paham dan melepaskan suaminya untuk bekerja dari pagi sampai sore. Di waktu lain suaminya pun berkata kepada istrinya, "Wahai adinda tersayang, abang hendak pergi ke Malaysia untuk bekerja selama 2 tahun demi uang ringgit yang tidak seberapa." Maka suami, istri, dan anak rela berpisah untuk mengisi rongga perutnya. Kalau rongga perut ini terlalu banyak diisi akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Ada penyakit gula atau diabetes, jantung, ginjal, dan sebagainya. Makanya pada hari ini manusia lebih disibukkan untuk mengisi rongga otak. SD 6 tahun belum bisa bekerja, ditambah lagi SMP 3 tahun lagi pun belum bisa bekerja, tambah 3 tahun lagi SMA atau sederajat. Ijazah SMA pun sekarang banyak yang tidak laku. Lanjut lagi ke S1 4 tahun, kemudian S1 pun banyak yang menjadi pengangguran. 16 tahun waktu yang terbuang untuk mengisi rongga kepala, tapi belum juga ada jaminan. Kenapa? Gelar S1, S2, dan S3 saja belum tentu laku di dunia ini, apalagi di akhirat ini tidak laku sama sekali. Gelar yang laku di akhirat itu adalah misalnya radhiyallahu anhum. Para sahabat digelari oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikit sekali manusia mau mencari gelar bagaimana mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Satu orang suami pun berkata kepada istrinya, "Adinda tersayang, abang mau pergi sekolah ke Inggris selama 2 tahun untuk ambil gelar S2. Setelah abangnya tamat, abangnya akan menjadi manajer yang gajinya 10 juta per bulan. Demi masa depan yang tidak pasti, suami, istri, dan anak rela berpisah untuk mengisi rongga kepalanya. Kalau rongga kepala ini terlalu banyak diisi akan menimbulkan kesombongan jika tidak dibarengi dengan zikir ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala sudah banyak diisi dengan ilmu-ilmu, dan kepala sudah banyak diisi yang menyebabkan kepala ini tidak mau nunduk dan angkuh seperti setan laknatullah alaih. Hari ini pun manusia lupa bahwa tidak mau mengisi rongga yang terletak di antara rongga kepala, otak, dan rongga perut, yaitu rongga dada atau hati. Padahal rongga hati inilah yang lebih penting diisi dengan iman dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai manusia bagaimana mengisi rongga hati kita ini? Sebagaimana perlunya usaha untuk memenuhi rongga perut dan rongga kepala, usaha untuk memenuhi rongga hati ini lebih penting lagi. Apalah bedanya manusia dengan hewan kalau hanya memenuhi rongga perut saja? Apalah bedanya Islam dengan Yahudi kalau hanya memenuhi rongga kepalanya saja?
supaya ada pembeda, perlu juga dibuat usaha untuk mengisi rongga hati, yaitu hatinya manusia. Bagaimana cara mengisi rongga hati ini? Yaitu kita sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan induk daripada ibadah itu adalah dakwah. Dakwah itu adalah ummul ibadah, kunci daripada ibadah. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun telah buat usaha atas iman kepada para sahabat, sehingga walaupun rongga perutnya kosong, tapi rongga kepala penuh dengan fikir agama, hati penuh dengan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dihasilkan adalah Allah redha kepada mereka yang betul-betul mengisi rongga hatinya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengisi rongga hati kita dengan kebesaran Allah, mengisi rongga pikiran kita dengan pikir-pikir agama, bagaimana umat manusia ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, dan semuanya masuk surga tanpa hisab. Kalau kita hanya mengisi rongga perut saja, maka rongga perut ini akan membawa sesuatu dampak yang sangat negatif dari kita kalau tidak dibarengi dengan mengisi rongga kepala dan rongga dada. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.